Pintu rumah kami diketuk keras oleh dua petugas polisi di tengah malam yang gelap. Kami menerima laporan tentang pelanggaran norma kesusilaan di kawasan perumahan keluarga tradisional ini, kata salah satu polisi dengan suara datar tapi tegas sambil menyorotkan senter ke wajah saya. Saya Rina berdiri membeku di ambang pintu sambil memegang tangan Maya pacar saya. Jantung berdegup begitu kencang hingga rasanya mau copot karena tahu malam ini adalah awal dari badai yang selama ini kami takutkan. Rumah kecil kami di perumahan Harmoni Depok seharusnya menjadi tempat perlindungan tapi kini terasa seperti jebakan. 2 bulan lalu tetangga sebelah Bu Siti mulai memandang kami aneh setiap kali kami pulang bersama dari pasar. Kok 2 perempuan tinggal serumah tanpa suami, gumamnya suatu sore sambil menyiram tanaman. Saya hanya tersenyum kaku tapi Maya menarik saya masuk sambil berbisik, biarkan saja Rin, kita tidak mengganggu siapa-siapa. Malam itu setelah polisi pergi dengan peringatan untuk datang ke kantor besok pagi, Maya dan saya duduk di ruang tamu yang remang-remang. Kita harus siap Rina, kata Maya sambil memegang tangan saya erat. Ini bukan pertama kali orang seperti kita dianggap ancaman. Saya mengangguk tapi dalam hati saya bertanya-tanya apakah keputusan kami tinggal bersama 2 tahun lalu adalah kesalahan terbesar. Semuanya dimulai di kampus Universitas Indonesia Jakarta. Saya mahasiswi jurusan sastra yang selalu datang ke masjid kampus setiap Jumat, sementara Maya mahasiswi psikologi yang lebih suka duduk di kai kecil dekat kampus membaca buku ilsat. Pertemuan pertama kami terjadi saat hujan deras. Saya lupa payung dan Maya menawarkan tempat berteduh di bawah atap kai. Kamu kelihatan kedinginan nih, katanya sambil tersenyum ramah. Obrolan kami mengalir begitu saja dari cuaca ke buku lalu ke mimpi-mimpi kecil. Saya tidak pernah menyangka bahwa senyum itu akan mengubah segalanya. Kami mulai bertemu diam-diam karena saya tahu keluarga saya yang taat beragama di kampung halaman Bogor tidak akan pernah menerima. Ayah saya ustadz kecil di masjid desa selalu mengajarkan bahwa pernikahan hanya antara laki-laki dan perempuan. Ibu saya lebih lunak tapi tetap khawatir, kamu harus cepat nikah Rin biar tidak digunjingin tetangga. Tapi setiap kali bersama Maya dunia terasa lebih ringan. Kami berjalan-jalan di taman kota malam hari saling cerita tentang hari yang melelahkan dan perlahan-lahan perasaan itu tumbuh tanpa bisa dicegah. Setahun kemudian ketika Maya lulus dan mendapat kerja di klinik psikologi kecil, ia mengajak saya tinggal bersama. Kita bisa hemat sewa Rina dan kita bisa saling jaga, katanya. Saya setuju meski hati berdebar. Kami pindah ke perumahan Harmoni yang katanya ramah keluarga dengan harga terjangkau. Awalnya semua indah. Pagi-pagi saya masak nasi goreng untuk Maya sebelum ia berangkat kerja dan malam hari kami duduk di teras kecil berbincang sambil minum teh hangat. Tetangga masih sopan menyapa pagi Mbak Rina meski ada yang melirik curiga karena tidak pernah melihat laki-laki keluar masuk rumah kami. Tapi lambat laun gosip mulai menyebar. Bu Siti yang rumahnya tepat sebelah sering mengintip dari jendela. Suatu hari ia bertanya langsung, Dembak Maya itu saudara kamu ya? Saya hanya menggeleng, seteman serumah Bu. Jawaban itu tidak memuaskannya. Seminggu kemudian saat kami pulang dari belanja, Bu Siti menghentikan langkah kami di depan gerbang. Di perumahan ini semua keluarga normal Mbak. Kalau ada yang aneh nanti anak-anak tetangga ikut-ikutan. Maya menjawab tenang, kami tidak mengganggu Bu, kami hanya tinggal di sini. Tapi malam itu saya tidak bisa tidur. Saya bangun tengah malam dan pergi ke masjid kecil di ujung kompleks untuk salat tahajud. Dalam doa saya bertanya pada Tuhan apakah cinta saya ini dosa besar. Air mata jatuh di sajadah sementara suara azan subuh mulai berkumandang. Maya tidak pernah memaksa saya meninggalkan agama tapi ia selalu bilang cinta kita juga ciptaan Tuhan Rin. Saya ingin percaya tapi suara ayah saya di kepala terus bergema.
Keesokan harinya polisi datang lagi bukan untuk Raya tapi untuk memanggil kami ke kantor polisi sektor. Ada laporan resmi dari warga, kata polisi itu sambil memberikan surat. Maya membaca surat itu dengan dahi berkerut. Kita akan hadapi bersama, katanya sambil memeluk saya dari belakang. Saya mengangguk tapi dalam hati saya tahu badai baru saja dimulai. Perumahan Harmoni yang dulu terasa aman kini terasa seperti pengadilan tak kasat mata di mana setiap pandangan tetangga adalah onis. Saya tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan tapi satu hal yang pasti malam ini setelah polisi pergi Maya dan saya berbaring berdampingan tangan saling genggam dan saya berdoa semoga besok tidak lebih buruk. Pagi harinya kami berangkat ke kantor polisi sektor dengan motor lama Maya. Udara Depok masih sejuk tapi dada saya terasa sesak. Di ruang tunggu yang pengap seorang polisi wanita bernama Ibu Rina membacakan laporan Bu Siti. Warga melaporkan bahwa rumah nomor 27 ditempati dua perempuan dewasa tanpa ikatan pernikahan yang sah dan ini mengganggu ketertiban moral keluarga tradisional di perumahan. Maya menjawab dengan suara tenang, kami hanya teman serumah Bu, tidak ada pelanggaran hukum. Polisi itu mengangguk tapi matanya penuh keraguan. Kami hanya memperingatkan dulu Mbak. Tapi kalau laporan terus masuk kami terpaksa ambil tindakan lebih lanjut. Kami pulang dengan perasaan campur aduk. Di jalan Maya berkata ini baru awal Rin, kita harus siap kalau sampai ke pengadilan. Saya diam saja karena kata pengadilan terasa terlalu berat. Pulang ke rumah kami disambut tatapan curiga dari beberapa ibu-ibu yang sedang arisan di teras Bu Siti. Salah satu dari mereka berbisik cukup keras, kasihan keluarga mereka pasti tidak tahu. Saya pura-pura tidak dengar tapi kata-kata itu menusuk. Malamnya telepon dari ibu saya berdering. Rina, kamu di mana sekarang? Tetangga kampung bilang kamu tinggal sama perempuan. Ayah marah besar nak. Suara ibu bergetar. Saya mencoba menjelaskan Bu Maya teman baik saya, kami hanya berbagi rumah. Tapi ibu memotong, jangan bohong Rina. Ayah bilang kalau kamu tidak pulang minggu ini dia akan datang sendiri ke Jakarta. Telepon ditutup dan saya menangis di bahu Maya. Kenapa harus seperti ini Maya? Maya mengusap punggung saya karena masyarakat kita masih takut dengan yang berbeda. Tapi kita punya hak untuk bahagia. Hari-hari berikutnya semakin berat. Di masjid kompleks Ustadz mengadakan pengajian khusus tentang ancaman terhadap akhlak bangsa. Saya duduk di barisan belakang sambil menunduk. Ustadz berkata dengan suara menggelegar, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi bukan sesama jenis. Siapa yang melawan itrah ini berarti melawan Tuhan. Beberapa jamaah melirik ke arah saya. Setelah pengajian Bu Siti mendekat, Mbak Rina sebaiknya kamu sadar sebelum terlambat. Anak-anak kami lihat contoh buruk. Saya pulang dengan kepala pusing. Maya yang menunggu di rumah langsung memeluk saya, kamu tidak salah Rin. Cinta kita murni. Kami berdebat malam itu untuk pertama kalinya. Kamu tidak mengerti Maya, keluargaku, agamaku semuanya menentang ini, teriak saya. Maya menjawab pelan, aku mengerti Rin tapi aku juga tidak mau kehilangan kamu hanya karena takut. Malam itu kami tidur membelakangi satu sama lain pertama kalinya sejak tinggal bersama. 2 minggu kemudian surat panggilan pengadilan tiba. Bu Siti dan beberapa warga mengajukan gugatan perdata meminta kami dikeluarkan dari perumahan karena mengganggu ketertiban umum dan moral masyarakat. Maya membaca surat itu berulang-ulang, di kita lawan Rin ini bukan hanya tentang kita tapi tentang semua yang seperti kita di Indonesia. Saya ragu tapi melihat tekad di mata Maya saya akhirnya mengangguk. Kami mulai mencari pengacara pro bono melalui komunitas hak asasi yang kecil.
Pengacara muda bernama Pak Budi menyambut kami dengan ramah. Kasus seperti ini jarang, tapi kita punya peluang karena tidak ada undang-undang nasional yang melarang dua perempuan tinggal serumah. Persiapan pengadilan memakan waktu berbulan-bulan. Saya sering menangis sendirian di kamar mandi karena membayangkan ayah saya yang akan datang ke sidang. Maya terus mendukung kita lakukan ini untuk masa depan kita, Rin. Sementara itu tekanan di perumahan semakin parah. Anak-anak tetangga dilarang bermain dekat rumah kami. Toko kelontong kecil di ujung jalan mulai menolak melayani kami dengan alasan barangnya habis mbak. Suatu malam batu kecil dilempar ke jendela kamar kami. Maya keluar marah tapi saya menariknya masuk. Jangan Maya, nanti tambah parah. Di tengah semua itu saya mulai meragukan segalanya. Setiap salat saya bertanya pada Tuhan mengapa cinta ini begitu berat. Maya melihat perubahan saya dan suatu malam ia berkata, kalau kamu ingin pisah, Rin, aku mengerti. Aku tidak mau kamu menderita karena aku. Kata-kata itu membuat saya menangis lebih keras. Aku tidak mau kehilangan kamu Maya, tapi aku juga takut kehilangan keluargaku. Kami berpelukan lama malam itu dan untuk pertama kalinya saya merasa bahwa perjuangan ini mungkin terlalu mahal harganya. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Depok pada pagi yang hujan deras. Ruang sidang kecil penuh dengan warga perumahan Harmoni yang datang sebagai saksi. Bu Siti duduk di bangku depan dengan mukena putihnya sambil memegang al-Quran kecil. Hakim Ketua Pak Hakim Sudirman, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal, membuka sidang dengan suara tenang. Kasus ini tentang hak tinggal dan ketertiban umum. Mari kita dengar kedua belah pihak. Pengacara kami Pak Budi menyampaikan pokok perkara bahwa tidak ada dasar hukum untuk mengusir kami karena hubungan kami adalah urusan pribadi. Tapi kuasa hukum pihak penggugat, seorang ustadz muda bernama Ustadz Arif, berargumen keras. Perumahan ini bernama Harmoni Keluarga Tradisional, artinya hanya untuk keluarga yang sesuai syariat dan norma kesusilaan Indonesia. Kehadiran dua perempuan yang hidup seperti suami istri akan merusak generasi muda. Saya dipanggil sebagai saksi pertama. Tangan saya gemetar saat mengangkat sumpah di atas al-Quran. Nama saya Rina Wulandari, umur 28 tahun, bekerja sebagai guru les priat. Saya tinggal dengan Maya karena kami saling peduli, bukan untuk melanggar norma. Ustadz Arif bertanya tajam, apakah Anda muslimah Mbak Rina? Bagaimana Anda bisa menjalani hubungan ini padahal agama melarang? Saya menjawab dengan suara pelan, saya masih berusaha menjalankan agama Pak, tapi cinta saya pada Maya juga bagian dari perasaan yang Tuhan berikan. Ruang sidang menjadi hening. Maya memegang tangan saya di bawah meja saat ia menjadi saksi berikutnya. Ia bercerita tentang bagaimana kami saling mendukung dalam kesulitan hidup. Kami tidak memamerkan apapun Pak, kami hanya ingin hidup damai. Ibu saya datang ke sidang hari kedua. Wajahnya pucat dan matanya bengkak. Ia bersaksi, saya sebagai orang tua meminta Rina pulang. Ini bukan jalan hidup yang benar untuk anak perempuan saya. Kata-kata ibu membuat dada saya sesak. Setelah sidang ibu memeluk saya di koridor pengadilan sambil menangis. Pulanglah nak, ayah sakit mendengar berita ini. Saya tidak bisa menjawab apa-apa selain jemabu. Malam itu di rumah Maya dan saya duduk di teras. Aku hampir menyerah Maya, kata saya. Maya menatap langit malam, kita sudah terlalu jauh Rin, kalau mundur sekarang semua penderitaan ini sia-sia. Kami berdebat lagi, kali ini lebih dalam tentang agama. Saya bilang agama mengajarkan kasih sayang Maya, tapi juga ada batasannya. Maya menjawab, kasih sayang itu tidak mengenal batas Rin, yang penting kita tidak menyakiti siapapun. Diskusi itu berakhir dengan air mata, tapi kami tetap bersama. Tekanan dari komunitas semakin gila. Masjid kompleks mengadakan doa bersama untuk keselamatan moral perumahan.
Beberapa tetangga mulai memasang spanduk kecil di depan rumah mereka dilindungi keluarga tradisional. Maya kehilangan 2 klien di klinik karena orang tua pasien tidak nyaman dengan gaya hidup dinya. Saya juga kehilangan murid les priat karena orang tua mereka mendengar gosip. Keuangan kami menipis tapi Maya tetap optimis kita bisa lewati ini, Rin. Di tengah semua itu saya mulai mencari jawaban dalam buku-buku agama yang saya baca diam-diam. Ada ayat-ayat tentang rahmat dan kasih sayang yang membuat saya bingung. Apakah Tuhan benar-benar membenci cinta saya? Saya tidak tahu lagi. Suatu malam saya bermimpi ayah saya berdiri di mimbar masjid sambil menunjuk saya, "Ini anakku yang tersesat." Saya bangun keringatan dan Maya langsung memeluk saya. "Kamu tidak tersesat, Rin, kamu hanya mencari jalan pulang ke dirimu sendiri." Sidang ketiga menjadi semakin panas. Seorang saksi ahli dari lembaga keagamaan menyatakan bahwa cohabitation sesama jenis bertentangan dengan Pancasila dan norma kesopanan Indonesia. Pak Budi membantah dengan bukti-bukti hukum internasional tentang hak priasi. Hakim Pak Sudirman mendengarkan semua dengan sabar tanpa memihak. Di luar pengadilan, wartawan lokal mulai meliput kasus kami. Judul berita, 2 perempuan diusir dari perumahan tradisional karena cinta sesama jenis, menyebar di media sosial. Beberapa komentar mendukung kami tapi mayoritas menghujat. Saya takut membuka ponsel tapi Maya terus bilang, "Li, ini bagian dari perjuangan, Rin, suara kita harus didengar." Keluarga Maya yang tinggal di Surabaya juga mulai khawatir. Ibu Maya menelepon, "Kamu hati-hati nak, jangan sampai ayahmu di kampung dengar." Tekanan dari segala arah membuat saya hampir putus asa tapi setiap kali melihat Maya yang tegar saya ingat mengapa kami memulai ini semua. Persidangan memasuki bulan ketiga dan ketegangan mencapai puncaknya. Hakim meminta keterangan ahli psikologi yang menyatakan bahwa orientasi seksual bukan pilihan dan tidak bisa dipaksakan. Ustadz Arid membalas dengan ayat-ayat suci yang dibacanya dengan penuh semangat, "Ini itna akhir aman." Ruang sidang selalu penuh sesak. Bu Siti dan kelompoknya datang setiap hari dengan membawa spanduk kecil di luar gedung. Suatu hari saat istirahat sidang, seorang jurnalis mendekati saya, "Gembak Rina, apa harapan Anda dari putusan ini?" Saya hanya menjawab, "Kami hanya ingin hidup damai, Mas." Di dalam rumah suasana semakin tegang. Maya dan saya sering berdebat tentang strategi pengacara. "Kita harus lebih agresi, Rin," kata Maya. Saya balas, "Aku takut kalau terlalu keras keluargaku semakin jauh." Ayah saya akhirnya datang ke Jakarta. Ia duduk di bangku saksi dengan sarung dan peci hitamnya. Suaranya bergetar saat bersaksi, "Saya mendidik anak saya dengan agama yang benar. Saya mohon kepada pengadilan kembalikan Rina ke jalan yang lurus." Setelah sidang ayah memeluk saya di luar ruangan sambil menangis, "Pulanglah nak sebelum terlambat. Allah masih memberi kesempatan taubat." Kata-kata ayah menghancurkan saya. Malam itu saya berlutut di sajadah selama berjam-jam memohon petunjuk. Maya tidak mengganggu, hanya duduk di samping sambil berdoa dalam diamnya sendiri. "Aku mencintai kamu, Maya, tapi aku juga mencintai keluargaku," kata saya pelan. Maya menjawab, "Cinta tidak harus memilih satu, Rin, tapi kadang kita harus kehilangan untuk menemukan yang sejati." Persiapan argumen penutup memakan waktu seminggu. Pak Budi mengumpulkan bukti bahwa perumahan Harmoni menerima dana pemerintah sehingga harus menghormati hak asasi manusia. Saya menulis surat pribadi untuk hakim yang menceritakan perjalanan saya dari gadis kampung yang taat sampai wanita yang menemukan cinta di tempat yang tidak terduga. Maya juga menulis suratnya yang lebih tegas tentang diskriminasi sistemik terhadap komunitas minoritas di Indonesia. Saat membacakan argumen penutup di sidang terakhir, Ustadz Arid berapi-api, "Kalau pengadilan membiarkan ini maka seluruh moral bangsa akan runtuh."
Pak Budi membalas dengan tenang, keadilan bukan hanya untuk mayoritas tapi juga untuk yang lemah. Hakim mengumumkan bahwa putusan akan dibacakan 2 minggu lagi. 2 minggu itu terasa seperti selamanya. Kami menghabiskan waktu menunggu dengan membersihkan rumah dan berdoa bersama. Saya mulai mengajak Maya salat berjamaah meski ia bukan Muslim. Aku ingin Tuhan melihat kita sebagai pasangan yang baik, kata saya. Maya tersenyum. Aku ikut Rin asal kita tetap jujur pada diri sendiri. Di perumahan gosip semakin liar. Beberapa keluarga mulai pindah karena takut terkontaminasi. Bu Siti tidak lagi menyapa kami, bahkan menutup pintu ketika kami lewat. Suatu sore anak kecil tetangga mendekati saya di taman kecil. Mbak Rina, apa benar Mbak suka perempuan? Saya tersenyum sedih. Cinta itu bisa datang ke siapa saja, nak, asal murni. Anak itu lari pulang dan saya tahu besok gosip baru akan muncul. Tekanan emosional membuat saya kehilangan berat badan dan Maya khawatir. Kamu harus kuat Rin, putusan sebentar lagi. Malam sebelum putusan kami berbaring tanpa kata. Tangan kami saling genggam dan saya berbisik, apapun hasilnya aku mencintaimu Maya. Ia menjawab, aku juga Rin, selamanya. Hari putusan tiba. Ruang sidang penuh sesak, bahkan koridor luar dipadati wartawan dan warga. Hakim Pak Sudirman membuka sidang dengan suara khidmat. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi, pengadilan memutuskan. Jantung saya berhenti sesaat. Gugatan pengusiran ditolak. Para tergugat berhak tinggal di rumah mereka karena tidak ada pelanggaran hukum pidana maupun perdata yang terbukti. Hak privasi dan hak atas tempat tinggal dilindungi Undang-Undang Dasar 1845. Penggugat diharapkan menghentikan segala bentuk intimidasi. Ruangan hening sejenak lalu pecah menjadi bisik-bisik. Bu Siti berdiri dengan wajah merah. Ini tidak adil, Hakim. Hakim mengetuk palu. Sidang ditutup. Kami menangis pelukan di luar gedung. Wartawan mengerubungi. Bagaimana perasaan Mbak Rina? Saya hanya bisa bilang bersyukur, alhamdulillah kami bisa tetap tinggal. Tapi kemenangan ini terasa pahit. Malam itu ayah saya menelepon untuk terakhir kalinya. Kamu sudah memilih jalanmu Rina. Jangan hubungi kami lagi sampai kamu sadar. Telepon ditutup dan saya menangis terseduh. Maya memeluk saya erat. Kita kehilangan banyak Rin, tapi kita punya satu sama lain. Berita putusan menyebar cepat. Beberapa media nasional memberitakan pengadilan Depok ciptakan presiden hak tinggal bagi pasangan sesama jenis di perumahan tradisional. Di perumahan Harmoni suasana berubah. Beberapa tetangga mulai menyapa lagi meski masih kikuk. Bu Siti tidak lagi mengintip tapi ia juga tidak memakan. Kami mulai membangun kembali hidup. Saya membuka les priat online agar tidak bergantung pada tangga. Maya mendapat klien baru dari luar kota. Tapi luka di hati tetap ada. Saya sering duduk di masjid kecil sendirian meminta maaf pada Tuhan karena telah menyakiti orang tua. Maya menghormati ruang saya itu. Suatu malam ia berkata, aku bangga padamu Rin, kamu berani memperjuangkan kita meski harus kehilangan keluarga. Saya menjawab, aku juga bangga padamu Maya, kamu yang memberi kekuatan. Perlahan kami belajar menerima kehilangan. Keluarga Maya masih berhubungan meski dingin. Ibu Maya kadang kirim uang diam-diam untuk kalian berdua. Kami menerima dengan syukur. Di perumahan mulai ada 2 pasangan perempuan lain yang berani menyapa kami. Terima kasih Mbak Rina, kalian buka jalan. Kata-kata itu membuat kami tersenyum. Tapi tidak semua berubah. Beberapa ustadz di kampung halaman ayah saya masih mengutuk nama kami dalam khotbah Jumat. Saya menerima pesan ancaman anonim di media sosial tapi kami laporkan ke polisi. Maya selalu bilang kita tidak bisa mengubah semua orang Rin, tapi kita bisa mengubah hidup kita sendiri.
Saya mulai menulis jurnal setiap malam merekam perasaan saya tentang agama, cinta, dan kehilangan. Dalam jurnal itu saya menemukan bahwa Tuhan mungkin lebih besar dari aturan-aturan manusia. Maya membaca jurnal saya suatu hari dan memeluk saya. Kamu sedang menemukan damai, Rin. Proses penyembuhan itu lambat tapi nyata. Kami mulai jalan-jalan ke taman lagi seperti dulu sebelum badai dimulai. Tangan saling genggam di bawah pohon rindang dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan saya merasa tenang. 6 bulan setelah putusan pengadilan, kehidupan di perumahan Harmoni mulai menemukan ritme baru. Beberapa tetangga muda mulai mengajak kami ngobrol di pos ronda malam hari. Kami tidak setuju tapi kami hormati keputusan pengadilan, kata salah satu bapak. Bu Siti masih menjaga jarak tapi ia tidak lagi melempar batu atau menyebarkan gosip. Anak-anak kecil mulai bermain di halaman kami lagi dan itu sudah cukup bagi kami. Saya dan Maya memutuskan untuk merayakan ulang tahun hubungan kami yang ketiga dengan makan malam sederhana di teras. Kami masak rendang kesukaan dan menyalakan lilin kecil. Terima kasih sudah bertahan, Rin, kata Maya sambil mengangkat gelas teh. Saya tersenyum. Terima kasih juga Maya karena tidak pernah menyerah padaku. Malam itu kami berbaring di kasur sambil mendengarkan suara hujan dan saya merasa bahwa meski banyak yang hilang kami masih punya satu sama lain. Saya mulai mengunjungi kampung halaman secara diam-diam hanya untuk melihat ayah dan ibu dari kejauhan. Mereka terlihat lebih tua dan itu membuat hati saya sakit. Suatu hari ibu saya menelepon nomor baru. Trina, ibu kangen tapi ayah masih marah. Jaga dirimu, nak. Hanya itu tapi sudah cukup untuk memberi harapan kecil. Maya mendukung. Suatu hari mereka akan mengerti, Rin. Di perumahan kasus kami memang menjadi presiden. 2 pasangan perempuan lain pindah masuk dan tidak ada yang protes lagi. Ustadz Arid masih berkhotbah tapi nada suaranya sudah tidak sekeras dulu. Masyarakat mulai belajar bahwa perbedaan tidak selalu berarti ancaman. Saya dan Maya terus hidup sederhana, bekerja membantu komunitas kecil dan saling jaga. Saya masih salat 5 waktu dan Maya tetap mendampingi dengan penuh hormat. Kami belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kemenangan tapi tentang bertahan di tengah badai. Kini saat saya duduk di teras kecil rumah kami sambil memandang langit malam Depok, saya sadar bahwa perjalanan ini mengajarkan banyak hal. Kami kehilangan keluarga, komunitas lama dan ketenangan, tapi kami mendapatkan kebebasan untuk menjadi diri sendiri dan tanggung jawab untuk menjaga cinta kami. Tidak ada pihak yang sepenuhnya benar atau salah. Tetangga hanya ingin melindungi anak-anak mereka. Keluarga hanya ingin yang terbaik menurut pandangan mereka. Agama memberikan pedoman tapi juga rahmat. Dan kami hanya ingin dicintai apa adanya. Perjalanan ini belum berakhir tapi kami sudah siap menghadapi apapun yang datang. Maya keluar dari dalam rumah membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di samping saya. Kami saling pandang tanpa kata dan senyum itu sudah cukup. Apakah memperjuangkan identitas dan cinta sesama jenis selalu layak meski harus kehilangan keluarga dan harmoni masyarakat tradisional? Benar atau salah menurut Anda?